warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Suad Januar. Saya dokter muda di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, seharusnya 3 bulan terakhir itu saya sudah upload beberapa video, tapi karena ada masalah sedikit, yaitu laptop saya kena virus dan semua data-datanya terhapus. Jadi terpaksa saya baru ada kesempatan kali ini untuk membahas beberapa soal ke depannya ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan hanya membahas satu soal, jadi kita bahas secara tuntas, yaitu dengan soal objek. Baiklah, mari kita mulai. Oke, jadi soal pertama, soal objek 1, yaitu seorang perempuan usia 29 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan. Tidak ada keluhan. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 150/100 mm air raksa, denyut nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, suhu 36 Celcius. Riwayat hipertensi sebelum kehamilan disangkal. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan protein negatif. Pertanyaannya, apakah diagnosis pasien tersebut? Jadi pilihannya ada A. Hipertensi gestasional, B. Hipertensi kronik, C. Preeklamsia ringan, D. Preeklamsia berat, dan E. Superimpose eklamsia. Jadi pertama-tama kita catat kuncinya dari soal ini, yaitu perempuan usia 29 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 24 minggu, tekanan darah 150/100 mm air raksa, protein negatif, riwayat hipertensi sebelum kehamilan disangkal. Jadi yang dia tanyakan tadi tentang diagnosisnya. Pertama kita bahas hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi kehamilan itu ada dua. Pertama, hipertensi kronik dan hipertensi gestasional. Jadi dari penelitiannya, hipertensi kronik ini hipertensi tanpa proteinuria yang timbul dari sebelum kehamilan dan menetap setelah persalinan, yaitu tekanan darah di atas 140/90 mm air raksa. Ini salah ya, karena pasien tadi menyangkal ya. Sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil atau diketahui hipertensi pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Ini tidak benar ya, tidak cocok ya. Jadi karena pasiennya ini hipertensi pas di atas usia 20 minggu, usia kehamilan 20 minggu. Terus selanjutnya ada hipertensi gestasional, yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Tekanan darah 140/90 mm air raksa, tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan darah normal di usia kehamilan di bawah 12 minggu. Ini kemungkinan benar jawabannya ya, yaitu hipertensi gestasional. Karena pada pasien itu sebelumnya tidak ada hipertensi dan baru mengalami hipertensi pas dia lagi hamil, pas di usia kehamilan 20 minggu. Terus selanjutnya kita bahas tentang preeklamsia dan eklamsia. Yang pertama itu ada preeklamsia. Ini dibagi atas ringan dan berat. Pertama, preeklamsia ringan, yaitu tekanan darah di atas 140/90 mm air raksa pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Proteinuria +1 atau pemeriksaan protein kuantitatif di atas 300 mg per 24 jam. Pada pasien tadi ada protein negatif ya dari pemeriksaan labnya, jadi otomatis salah karena di sini protein +1. Terus preeklamsia berat itu didefinisikan tekanan darah di atas 160/110 mm air raksa pada usia kehamilan 20 minggu. Proteinuria juga ada lebih dari +2 atau protein kuantitatif di atas 5 gram per 24 jam, atau disertai keterlibatan organ lain, misalnya trombositopenia, selnya itu di bawah 100.000, hemolisis mikroangiopati,
peningkatan SGOT, SGPT, nyeri abdomen, kuadran kanan atas, sakit kepala, skoto mata penglihatan, pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion, ödem paru, dan gagal jantung kongestif. Oligoria yaitu kencingnya di bawah 500 ml per 24 jam, kreatinin di atas 1,2 mg. Selanjutnya itu ada superimpos preeklamsia pada hipertensi kronik, yaitu ibu dengan riwayat hipertensi kronik berarti sudah ada sebelum usia kehamilan 20 minggu, dan juga ada proteinuria plus 1 atau trombosit di bawah 100.000 sel pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Ini salah ya. Selanjutnya ada eklamsia. Apa itu eklamsia? Yaitu kejang umum dan atau koma, yaitu ada tanda dan gejala preeklamsia tadi sebelumnya. Tidak ada kemungkinan penyebab lain, misalnya epilepsi, pendarahan subarachnoid, dan meningitis. Jadi dari penjelasan ini, kemungkinan yang benar itu adalah hipertensi gestasional ya pada kasus ini. Jadi jawabannya itu A, hipertensi gestasional. Terus kenapa bukan hipertensi kronik? Tidak tepat, karena hipertensi tanpa proteinuria yang timbul dari sebelum kehamilan dan menetap setelah persalinan, tekanan darah 140/90 mm air raksa. Terus C, karena bukan preeklamsia ringan. Tidak tepat, karena tekanan darahnya 140/90 Hg pada usia kehamilan 20 minggu dan ada proteinuria. Kita tahu pada pasien tidak ada proteinuria ya, negatif. Terus D, preeklamsia berat. Tidak tepat, karena tekanan darah di atas 160/110 mm pada usia kehamilan 20 minggu dan proteinurianya di atas +2. Terus kenapa bukan E, superimpos eklamsia? Tidak tepat, karena riwayat hipertensi kronik sudah ada sebelum usia kehamilan 20 minggu dan proteinuria +1. Oke, sekian pembahasan soal untuk hari ini. Jangan lupa di share, di subscribe channel ini, dan juga di like ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya.